Ini rekam layarnya itu semuanya akses akan saya kirimkan link terkait dengan rekam layarnya berarti terkait dengan link terkait nanti Bapak Ibu bisa akses terkait dengan pertemuan web kali ini. Nah, eh, pada pertemuan online kali ini kita akan membahas lebih ke arah eh, pengingat reminding atau pengingat terkait dengan bahwa deadline untuk unggah tugas kedua Bapak Ibu semuanya itu di tanggal terakhir itu tanggal 17 jam 11.59 pagi. Jadi sebelum jam 12 siang. Jadi akan lebih bagus kalau Bapak Ibu kalau ya sudah oke atau sudah yakin terkait dengan laporannya sudah bagus bisa langsung disubmitkan saja di e-learning uh, Universitas Terbuka. Nah, selain itu Bapak Ibu sekalian terkait dengan ini saya juga akan membahas sedikit terkait dengan untuk tugas tiga karena tugas tiga praktikum tugas tiga itu akan dimulai per hari 17 yang sama. Jadi ini akan saya akan terkait dengan kita coba bedah terkait dengan materinya seperti apa. Saya izin share screen Bapak Ibu. Oke, apakah sudah terlihat Bapak Ibu semuanya? Apakah sudah Sudah, terlihat? sudah Sudah Pak, ya. Sudah, sudah. Pak. Jadi terkait dengan tugas praktikum ketiga itu temanya tentang implementasi inovasi Bapak Ibu, kinerja dan prinsip good governance. Nah, yang perlu kita garisbawahi ini tiga kata kunci ini. Ini yang menjadi poin penting dalam tugas praktikum ketiga atau tugas praktik ketiga. Ya nanti Bapak Ibu berarti melihat terkait dengan inovasi, inovasi, inovasi baik dalam berbagai bentuk, misalnya dalam satu tentang adaptasi teknologi, dua terkait dengan pengembangan sumber daya manusia, ataupun yang ketiga terkait dengan inovasi dalam penyelesaian masalah. Nah, ini nanti yang akan dilihat pada lapangan atau di dinas dinas pemerintah desa atau Pemda, pemerintah daerah, dinas pemerintah desa, pemerintah daerah, atau organisasi di bawah pemerintah. Seperti misal sekolah, rumah sakit, dan lain-lain. Yang dia statusnya di bawah pemerintah, Bapak. Jadi kalau terkait dengan inovasi, apakah ada nggak sih terkait dengan inovasi dalam bidang teknologi, adaptasi teknologi, misalnya apakah sudah banyak dari dinas atau SKPD tersebut yang menggunakan teknologi dalam pelaksanaan pelaksanaan pelayanan publiknya seperti itu. Terus ada juga kinerja. Kinerja berarti kita harus melihat terkait dengan bagaimana kualitas pekerjaan dari dinas ataupun pemerintah desa, pemerintah eh, pemerintah daerah ataupun lembaga di bawah pemerintah terkait dengan kualitasnya, kualitas pekerjaan. Terus yang kedua misalnya terkait dengan kinerja SDM-nya dan yang ketiga terkait dengan kualitas SDM. Ada perbedaan mendasar kalau kita melihat terkait dengan kualitas dan kinerja. Kalau kualitas itu melihat bagaimana eh, lingkup
apa ya? Kalau dibahasakan lingkup terkait dengan itu Bapak Ibu, lingkup terkait quality atau personality ataupun mungkin lebih ke arah karakteristik ya, terkait dengan apa kualitas dari suatu individu, dalam hal ini SDM ya. Kalau sedangkan kinerja itu apa yang mereka sudah lakukan di lembaga tersebut, dalam hal ini dalam mengerjakan tugas-tugasnya itu mereka sudah melakukan apa. Jadi kalau kita bilang kinerja dan kualitas itu dua hal yang berbeda. Dan nanti terkait dengan prinsip good governance, Bapak Ibu, ini juga yang harus disorot nanti. Misalnya apa? Contoh ya, mungkin Bapak Ibu bisa search juga di Google terkait dengan prinsip good governance, tapi yang setahu saya ada beberapa. Yang pertama terkait dengan transparansi, yang kedua adalah akuntabilitas, dan terkait dengan kualitas pelayanan. Nah, ini nanti yang mungkin Bapak Ibu bisa didalami juga melalui melalui modul-modul yang ada terkait dengan good governance, karena ini banyak versinya itu. Nanti yang disesuaikan saja yang Bapak Ibu bisa gunakan. Nah, cuma secara apa uh, secara abstraksi atau secara lingkup yang general atau yang umum itu ada tiga: transparansi, akuntabilitas, dan kualitas pelayanan. Nah, ini nanti yang akan dilihat pada lapangan atau di tempat Bapak Ibu sendiri melakukan pengambilan data. Nah, uh, dalam hal ini Bapak Ibu, deskripsinya adalah mahasiswa melakukan observasi terhadap implementasi, inovasi, kinerja, dan prinsip good governance pada organisasi pemerintah daerah yang ada di kabupaten atau kota atau desa dan lain-lain. Dinas ataupun sekolah ataupun rumah sakit bisa, karena sekolah itu biasanya ada yang di bawah pemerintah, sekolah negeri. Kalau RS rumah sakit itu banyak yang di bawah pemerintah juga, RSUD misalnya seperti itu. Atau misalnya Bapak Ibu kalau yang sudah bekerja di dinas dan ngambil kasus di dinas seperti yang tugas satu dan dua bisa melanjutkan seperti itu. Nah, terus selanjutnya eh, yang akan kita lihat selain yang tadi adalah menganalisis penerapan NPM. NPM itu Bapak Ibu model pengelolaan atau manajemen terkait dengan di suatu organisasi, manajemen terutama di organisasi publik ya atau di organisasi pemerintahan. Jadi nanti Bapak Ibu bisa dalami ini terkait dengan materi NPM di modul ketujuh dan juga inovasi manajemen di modul ketujuh atau di pertemuan ketujuh modulnya, serta bagaimana mengukur kinerja organisasi pemerintah itu ada di modul ke-8 atau di pertemuan ke-8 atau di sesi ke-8, dan evaluasi implementasi prinsip-prinsip government dan AKIP di modul ke-9. Nah, Bapak Ibu yang sudah mendapatkan surat nanti, sebenarnya surat itu kan untuk tugas satu, 2, dan 3 ya, jadi bisa digunakan secara langsung. Untuk yang Bapak Ibu yang belum uh, dapat surat, silahkan nanti dilakukan pengisian lagi, karena saya sudah konsultasi juga ke pemimpinan atau ke perwakilan UT terkait dengan ini. Mereka meminta untuk dicoba lagi aja mengisi link yang sudah saya share tadi. Nah, kewajiban dan langkah-langkahnya ini Bapak Ibu bisa baca juga terkait dengan ada tahapan persiapan, terus observasi berarti melakukan wawancara, Bapak Ibu melakukan wawancara seperti yang pada di tugas satu dan 2, serta observasi secara langsung berarti melihat secara langsung, dan juga dokumentasi. LAKIP kalau memang itu karena ini laporan kinerja itu biasanya ada yang beberapa dinas itu sifatnya tidak terbuka ya, istilahnya itu karena ya mungkin dokumen internal yang tidak boleh di-share. Jadi em, kalau misalnya laporan kinerja ini tidak didapatkan, mungkin Bapak Ibu bisa pakai yang SOP seperti itu atau rencana kerja tahunan. Kalau rencana kerja tahunan biasanya ini dokumen publik. Nah, analisis yang digunakan adalah evaluasi
instansi telah melakukan NPM atau belum, dari efisiensi, akuntabilitas, dan orientasi pada hasil. Jadi NPM itu ada tiga, New Public Management tadi itu ada tiga aspek. Efisiensi, apakah dinas atau lembaga itu sudah efisien dalam pengelolaan, eh, bisa pengelolaan anggaran ataupun pengelolaan badannya itu sendiri sudah mencapai target atau belum, itu terkait dengan efisiensinya. Akuntabilitas berarti apakah ada keterbukaan data misalnya seperti itu dalam pelaksanaan kebijakan pelayanan publik. Terus orientasi pada hasil, apakah di dinas atau di instansi tersebut orientasinya adalah hasil yang ingin dicapai seperti itu, atau tujuan atau goals yang ingin dicapai. Terus nilai kinerja investasi dengan indikator seperti efektivitas, kecepatan, dan kepuasan masyarakat ini juga bisa diterapkan, Bapak Ibu. Terus apakah good governance itu telah diterapkan? Nah ini, transparansi, partisipasi, akuntabilitas, responsivitas. Ini pendek kata, ini yang biasanya dipakai secara umum. Transparansi, partisipasi, akuntabilitas, responsivitas. Untuk laporannya itu sebenarnya sama, ada pendahuluan. Pendahuluan itu latar belakang, rumusan masalah, tujuan praktik, metode observasi. Yang kedua ada tinjauan teori, itu yang harus di Bapak Ibu coba cari adalah inovasi manajemen Pemda. Di, coba di Scholar, nanti Bapak Ibu kalau nyari di Scholar dengan kata kunci seperti ini Bapak Ibu. Tanda petik inovasi manajemen pemerintah daerah. Atau kalau misalnya belum ketemu, coba pakai ini, inovasi manajemen pemerintah. Karena ini yang biasanya eh, muncul kalau kita mau mengecek secara highlight langsung seperti itu. Jadi di Scholar langsung aja diketik tanda petik dua, inovasi manajemen pemerintahan, pemerintah daerah, atau inovasi manajemen pemerintah, dipetik tutup baru di enter. Untuk kinerja Pemda, kata kuncinya di Scholar Bapak Ibu untuk teori itu bisa Bapak Ibu cari dengan kedua, kinerja pemerintah, pemerintah. Dan untuk prinsip good governance di Pemda, Bapak Ibu bisa highlight saja ini, good governance pemerintah. Karena biasanya yang di tinjauan teori yang kita lihat itu terkait dengan penjelasan eksplanasi teorinya. Untuk profil instansi hampir sama dengan yang kemarin, nama, struktur organisasi, program kegiatan utama. Untuk struktur organisasi, kalau misalnya memang ada yang foto, bisa dilampirkan nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya belum ada fotonya dan Bapak Ibu tahu terkait dengan struktur organisasinya, itu bisa dibikin saja di Word ataupun di Canva seperti itu. Untuk hasil, nanti akan ada melihat inovasi manajemen pemerintahannya, evaluasi kinerja layanan, analisis prinsip good governance, dan bagian simpulan itu adalah simpulan temuan di lapangan dan juga saran. Untuk lampirannya, oke, sebentar saya jelaskan terlebih dahulu. Untuk lampiran itu adalah lembar observasi atau bukti observasinya, ada foto kegiatan Bapak Ibu, hasil wawancara, dan surat tugas atau izin. Oke, saya izin menjawab terkait dengan pertanyaan barusan. Izin bertanya Pak, tugas ketiga boleh sama tempatnya dari tugas satu dua yang di kantor desa? Bisa, silakan Bapak Ibu. Kalau memang di kantor desa itu di tugas satu dua, bisa dilanjutkan untuk tugas tiga, nggak masalah. Eh, itu Bapak Ibu terkait dengan tugas ketiga. Jadi ada beberapa notes yang saya eh, akan aware. Salah satunya adalah ini terkait dengan bagian ini Bapak Ibu. Ini bagian ini tinjauan teori.
karena ini berdasarkan teori-teori ya, jadi bukan karena pembahasannya tinjauan teori berarti Bapak Ibu harus melihat terkait dengan teori yang dipakai itu apa. Ini saya taking notes terkait dengan kata-kata kunci yang Bapak Ibu bisa cari di Google Scholar. Nanti saya share juga ininya, berkas ininya. Itu Bapak Ibu eh, sampai sini ada yang mau ditanyakan, silakan terkait dengan ini tugas tiga. Untuk eh, kalau mau tugas ketiga terkait dengan di tempat yang sama boleh dengan tugas satu juga tugas dua silahkan nggak apa-apa karena memang sebenarnya dirancang seperti itu Bapak Ibu. Jadi di satu tempat untuk pelaksanaan tugas praktikum satu, dua, dan tiga. Silakan apabila ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu, silakan. Kalau Bapak Ibu ingin konsultasi secara langsung terkait dengan tugas kedua mungkin yang belum disubmit, misalnya masih ragu-ragu apakah ada yang perlu ditambahkan atau tidak, silakan di WA saja saya, nanti saya cek. Kalau yang kemarin sudah ada beberapa yang sudah mengirimkan dan sudah cukup bagus, jadi saya approve. Silakan kalau sudah dirasa bagus bisa disubmit saja di e-learning seperti itu. Silakan Bapak Ibu kalau ada yang mau ditanyakan terkait dengan pelaksanaan tugas tiga ke depan karena tugas tiga ini itu tugas dua terlebih dahulu tugas dua tidak ada perpanjangan. Jadi waktunya sesuai dengan yang ada di e-learning, tugas tiga juga sama yang ada, jadi mulai tanggal 17 besok ya, 17 besok itu sudah masuk tugas ketiga, sudah bisa diakses untuk pengumpulannya 17 sampai mungkin di antara satu atau tanggal antara dua, biasanya 2 minggu ya Bapak Ibu, 2 minggu berarti kemungkinan tanggal satu itu Bapak Ibu, silakan jika ada yang mau ditanyakan bisa langsung uh, present atau langsung chat saja atau mau langsung eh, tanya silakan. Assalamualaikum Pak dosen, izin bertanya Pak dosen. Terkait dengan pelaksanaan tugas ketiga, nanti silakan Bapak Ibu terkait dengan pelaksanaan tugas ketiganya atau praktikum tugas ketiga untuk foto-foto misalnya kalau memang itu diperlukan beberapa, silakan dibikin saja beberapa foto dari Angel yang berbeda karena saya kemarin ngecek ada yang foto observasinya itu satu atau dua. Kalau misalnya perlu ditambahkan, silakan ditambahkan, nggak apa-apa. Silakan, Bapak Ibu, jika ada yang mau ditanyakan atau ada Assalamualaikum yang Pak. mau didiskusikan, boleh. Assalamualaikum Pak. Silakan, Bu. Mohon maaf, suaranya belum terdengar. Nggak kedengaran ya Pak? Eh, Silakan, ada yang mau ditanyakan? eh, terkait tugas satu Pak. Halo? Kedengaran nggak Pak? Halo? Oh, ya, sebentar. Halo? Ya, Halo? ya, ya, sudah terdengar. Ya, gimana? Assalamualaikum Pak. Ya, Waalaikumsalam, Ibu. Gimana, Bu? Eh, saya ingin bertanya mengenai tugas satu. Sampai saat ini kok belum ada nilainya ya Pak? Oh iya, tugas satu memang Mohon belum saya nilai penjelasannya karena Pak. karena kebetulan di kampus saya lagi hektik-hektiknya, jadi agak belum kepegang. Mungkin dalam minggu ini akan saya sudah mulai nilai untuk tugas satu dan juga untuk tugas dua. Jadi mungkin menunggu karena masih banyak juga yang belum saya nilai untuk tugas satunya. Seperti itu. Mohon maaf karena memang Oh gitu Pak. belum sempat kepegang untuk tugas satu. Tak kirain Bapak nggak lihat tugas saya. Oh enggak, karena memang belum kepegang saja untuk tugas satu itu. Oh ya Pak. Itu aja Ya. dulu Pak. Makasih. Oh ya.
Sama-sama. Silakan yang lain Bapak Ibu kalau ada yang mau ditanyakan. Izin Pak, observasinya harus secara langsung, nggak bisa online soalnya jauh dari tempat kerja. Bisa saja online observasi Bapak Ibu. Cuma yang perlu ditekankan kalau misalnya observasi itu berarti Bapak Ibu melihat ya. Kalau misalnya online bisa, tapi dipastikan memang ada buktinya dengan misalnya Zoom di capture atau di screenshot seperti itu. Karena itu nanti jadi bukti dalam lampirannya. Jadi apakah observasi bisa dilakukan secara langsung, secara online bisa. Jawabannya bisa, cuma nanti perlu dengan bukti, yaitu screenshot. Sama seperti wawancara juga bisa secara online, tapi harus ada bukti screenshotnya. Seperti itu. Itu Pak. Silakan yang lain, Bapak Ibu, kalau ada yang mau ditanyakan lagi terkait dengan tugas tiga ini. Jadi kalau wawancara itu bisa online, observasi sebenarnya juga bisa online, asal eh, yang dibutuhkan itu atau pembuktiannya itu bukti screenshotnya. Seperti itu. Silakan, Bapak Ibu, kalau ada yang mau ditanyakan terkait dengan eh, pelaksanaan ini, pelaksanaan tugas tiga ini, karena baik untuk tugas tiga ini itu per tanggal 17 itu sudah mulai ya Bapak Ibu. Saya sarankan Bapak Ibu sudah mulai mencari dulu saja untuk teorinya. Karena tadi kan teorinya juga ada tiga ya. Ada NPM, inovasi, sama terkait dengan kinerja. Jadi itu kan yang harus ditekankan terkait dengan di bagian kerangka teori atau di teori. Nah itu Bapak Ibu bisa mulai mencari saja untuk sumber-sumber bacaannya selain yang ada di modul. Ada di modul 7, 8, dan 9 untuk yang tugas ketiga. Nah, pelaksanaannya itu sendiri untuk misalnya untuk pencarian data untuk teori itu saya sarankan Bapak Ibu yaitu tadi pakai Google Scholar misalnya untuk teori gunakan spesifik langsung pakai tanda petik itu. Jadi tanda petik itu untuk memspesifikkan terkait dengan judul terkait yang mau dicari. Mohon maaf saya coba demonstrasikan. Jadi seperti ini Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu mau mencari secara langsung terkait dengan judul yang harus ada, misalnya terkait dengan inovasi ataupun terkait dengan New Public Management, langsung seperti ini aja saja. New, ini pemerintah. Misalnya seperti ini. Nah itu sudah ada langsung di sini Bapak Ibu. Cuma eh, karena ini spesifik pemerintah daerah, dia adanya di sini di skripsi. Misalnya kalau di pemerintah. Nah, ini lumayan banyak. Ini karena lebih general seperti itu. Nah, saya sarankan nanti kalau Bapak Ibu mencari di Scholar, langsungnya ada PDF-nya ini karena ini sudah langsung bisa Bapak Ibu download filenya ataupun dibuka. Misalnya seperti ini. Nah, ini bisa Bapak Ibu download ini. Kalau ada tulisan PDF-PDF-nya di samping kanan. Nah, ini sifatnya ini tesis. Ada juga yang skripsi. Ada juga saya coba cari yang jurnal. Nah, ini jurnal. Oh, ini nggak bisa. Jurnal. Oh, ini jurnal. Kalau jurnal itu lebih ringkas Bapak Ibu. Dia cuma berapa halaman? Maksimal cuma 20 halaman Bapak Ibu. Ini 11 halaman. Jadi kalau Bapak Ibu nyari terkait dengan teorinya, itu saya sarankan lebih ke arah jurnal karena itu
dia lebih ringkas, Bapak Ibu membacanya nggak begitu lelah. Misalnya teori langsung, Bapak Ibu bisa cek aja di sini teorinya apa, NPM siapa yang eh, sumbernya dari mana ini kan Bapak Ibu bisa langsung mencari saja. Itu Bapak Ibu kira-kira ada yang mau ditanyakan? Silakan sampai saat ini. Silakan Bapak Ibu. Untuk nanti penjelasan eksplanasi kalau Bapak Ibu mau eh, mengakses lagi akan saya share di link YouTube. Nanti Bapak Ibu bisa cek langsung saja. Habis ini saya langsung up di YouTube. Jadi Bapak Ibu nggak perlu buka Google Drive karena saya cek kalau Google Drive itu harus di-download dulu kan seperti itu. Jadi saya up saja di link YouTube. Nanti Bapak Ibu bisa cek langsung untuk view kalau misalnya masih bingung. Mungkin itu dulu yang saya sampaikan Bapak Ibu. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata pengucapan dan juga sikap yang belum berkenan. Saya mohon maaf. Saya akhiri dulu terkait dengan web kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Silakan Bapak Ibu.